Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, marilah sama-sama kita menjalankan amanahnya Allah, bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, meningkatkan tauhid kita, mendirikan iman tauhid. Salah satu adalah wujud yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat. Mentauhidkan diri kepada Allah adalah salah satu kebenaran sebagai tajallinya Allah. Diri adalah sebagai tajalli dan sebagai jalan kepada Allah. Tidak dihalalkan oleh Allah apabila mencari jalan wasilah kepadanya tanpa melalui sebuah wujud bernama diri. Man arafa nafsahu. Memang kita wajib mengenal apa dikatakan diriku. Pada makom majelis dzikir ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, tentunya dalam makom syiar YouTube Buya Pasaman Timur, dalam kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan mengajak kita berbagi wawasan ilmu pengetahuan sebagai kodrat kenaikan derajat sebuah rohani apabila mengalami sebuah ilmu. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tema dari pertemuan kita ini. Apa hakikat dari syafaat? Inilah yang wajib kita pahami. Sejauh mana kita mengenal kenabian dan kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebegitu apapun pengalaman dan pengalaman kita tentang yang dilakukan oleh Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman ini,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak mengerti dan tidak paham hak dan wewenang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, sebuah syafaat. Ini artinya apa? Syafaat ini sebetulnya adalah memberikan kekuasaan dan kekuatan dengan izin dan ridhonya, mengatasnamakan Allah. Ini sudah setingkat syafaat. Kenapa Rasulullah yang bisa mendapatkan syafaat itu? Tentulah kita harus mengkaji kembali kepada usulnya. Siapa Nabi Allah ini asal daripada usul dirinya. Tidak mungkin kita bisa memahami sebuah Nabi menerima syafaat tanpa kita mengkaji usulnya. Siapa usulnya Muhammad itu? Apakah dia seorang ciptaan? Apakah seorang yang terjadi? Atau sesuatu yang dijadikan? Perjalanan amal dan ibadah yang dilakukan oleh perwujudan Allah kepada diri sebuah wujud yang bernama Muhammad. Ini tentunya kita kembali kepada pemahaman awaludinnya. Sayyidina Muhammad. Kenapa kesenangan Allah dipanggil Muhammad? Tentulah tajalli batin yang sangat dekat dengan sebuah kodrat rahasianya. Diri rahasia dan hubungan keumatan dalam dirinya sendiri. Perpaduan batin inilah meminta suatu batin yang ingin dipuji bernama batin Ahmad. Mana batin Ahmad? Inilah suatu zat yang awal mula dijadikan, yang ingin dipuji dan memuji. Inilah yang dikatakan dengan Ahmad. Ahmad adalah nama sebuah batin yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu sebuah wujud batin dirinya Allah itu sendiri, yang disebut dengan batin Ahmad, yaitu itu adalah zat atau diawali alif diakhiri ha, dinamakan dengan Allah. Dan mad ini adalah sifat memuji bagi batinnya kepada dirinya sendiri. Maka disinilah antara Allah dengan Muhammad tidak bisa dipisahkan kedekatan batin yang sangat dekat, laksana air garam dengan asinnya. Sebuah air dengan asinnya yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Inilah yang dikatakan Allah dengan batinnya sendiri. Ini yang dinamakan Ahmad. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Melaksanakan tajalli Allah dalam wujud keumatan dirinya sendiri. Muhammad yang diturunkan dalam makom amaliyah dengan segala jabariyahnya sebagai pedoman akhlak dan akidah, diriwayatkan dia turun dalam wujud amanah kepada alam, misalnya yaitu bin Abdullah. Tetapi pada hakikatnya kita tidak lagi mengenal bin Abdullahnya, tapi Muhammadnya sudah menuju khadim azali, yaitu perjalanan hakikat sebuah diri yang disebut dengan Rasulullah. Sebuah perjalanan hayat yang berasal dari Allah. Inilah Rasulullah. Ruh Rasulullah inilah yang menjadi patokan tajalli insaniyah manusia di dalam mengamalkan wujudnya diri kebatinan Allah, diri batinnya Allah yang bersekutu dengan zatnya. Ini disebut dengan batin Ahmad.
Dalam hukum ma'rifat kita juga sudah pernah mendengar batin dari Muhammad adalah Adam. Nah, inilah sesungguhnya, atau kita sampaikan batin Adam itu adalah Muhammad. Batin Muhammad adalah Allah, batin Allah adalah Tuhan, batin Tuhan adalah aku. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita menerima suatu berita Rasulullah mendapatkan syafaat dari Allah. Apa syafaatnya? Dengan kajian kedekatan sebuah wujud dengan maujudnya tadi, maka dapatlah kita menarik sebuah kesimpulan. Sallallahu alaihi wasallam, ini perbuatan Allah yang disandarkan kepada wujud umat, keumatan dirinya sendiri. Sallallahu, akunya sesungguhnya Allah. Alaihi adalah Tuhan. Wasallam yang menyelamatkan. Ini adalah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ketentuan Allah dalam menyelamatkan, dalam kodrat limpahan hibah diri yang disebut dengan keumatan, yaitu Muhammad. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, sesungguhnya aku adalah Allah, alaihi Tuhan, wassalam yang menyelamatkan. Tapi yang memakai martabat ini adalah Muhammad, yaitu zat yang selalu memuji, yaitu diri kodratnya Ahmad, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memahami tajalli Allah kepada Rasulullah, sebuah ruh yang diperjalankan oleh Allah dan diberikan hak dalam rangka memuji dan dipuji, diberikan hak untuk menyelamatkan semua umat karena kecintaannya sebuah zat kepada umatnya, sebuah zat kepada nur, sebuah nur kepada ruh, sebuah ruh kepada alam, bertasbih dan memuji di bawah pimpinan zatnya Allah, yaitu zat yang memuji, disebut dengan Muhammad. Dengan demikian Allah memberikan suatu wujud kepada zat yang memuji yang disebut dengan syafaat. Dengan demikian gelar dari sallallahu alaihi wasallam yang disandang oleh Rasulullah sebagai ruh hayat yang diperjalankan oleh Allah, Sayyidina Muhammad, inilah yang menjadi luar biasanya apabila Muhammad dalam potensi wujudnya dia bersalawat kepada dirinya, maka disebutlah salawatullah. Kenapa? Karena Rasulullah bersalawat kepada Allah dan Allah bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang dikatakan salawatullah. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita selalu meningkatkan pengetahuan jabariyah diri kita, nyata sudahlah bahwasanya kalau kita temui di dalam sholat ada ayat sunnah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan ayatnya sunnah salawat. Tapi kenapa ada di dalam sholat? Karena sholat salawat ini adalah salawatullah,
yang mana aku berselawat kepada diriku sendiri. Ini jatuhnya kepada sifat qauliyah. Qauliyah di mana dia berayat kepada kodratnya. Disinilah potensi semua rukun-rukun hakikat solat menjadi rukun syafaat yang dikatakan dengan kodrat wahyu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi jelas sungguh, sangat jelas sekali kenapa Rasulullah bergelarkan sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memberikan hak dan wewenang penuhnya kepada wujud dirinya yang bernama Muhammad. Nah, ini juga berawal dari suatu kajian tasawuf. Aku ingin jadi Tuhan, maka aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Maka aku jadikanlah umat. Dengan demikian, aku ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Nah, disinilah tajalli awalnya Sayyidina Muhammad. Allahumma aku Allah, Sayyidina dan sesungguhnya aku Muhammad. Disinilah dikatakan bertajalinya Allah kepada kodrat hayat dirinya sendiri. Rasulullah ini hakikatnya adalah ruh yang diutus oleh Allah, yaitu ruh yang memujinya disebut dengan Muhammad. Di sini juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Sangat jelas sekali. Tajalli Allah adalah Muhammad, dohirnya Allah dan berupa-rupa pada Adam. Disinilah terjadinya suatu ayat yang disebut dengan al-batinu, sebuah ketersembunyian. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita memahami potensi dua daripada Muhammad, Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Khadim Az-Zali, ini akan menunjukkan kebesaran Allah kepada aras dan kursinya, bahwa sesungguhnya semua ini adalah tajalli wallah itu semata. Kalau dia memang qiyammuhu binafsihi, kenapa ada nama Muhammad? Di sini juga sudah terjawab makna hakikat yang terkandung di balik semua ini. Kenapa ada kata Muhammad kalau memang Allah qiyammuhu binafsihi? Karena Muhammad adalah sebuah wujud batinnya Allah. Kedekatan Allah dengan batinnya disebut dengan batin yang memuji diri sirnya. Ini dinamakan Muhammad yang memuji dan Ahmad yang dipuji. Ahmad adalah Allah yang berkodrat Muhammad. Ahmad. Maka disinilah memujinya Muhammad kepada Allah disebut dengan Ahmad. Jadi dengan demikian kita sudah tahu bagaimana tajalli Allah itu sendiri pada dirinya dalam makom kehambaan dan ketuhanannya. Dengan makom kehambaan dan ketuhanannya, maka jelas sudahlah bahwasanya Sayyidina Muhammad ini sudah tajalli langsung dari Allah dan diberikan hak dan wewenang sepenuhnya, diberikan hak menyelamatkan, diberikan hak untuk memberikan kemudahan, diberikan hak untuk memberikan pertolongan, dan semua hak-hak ketuhanan Allah yang diwujudkan, yang dipakai oleh wujudnya sendiri, ini adalah disebut dengan syafaat. Jadi syafaat itu tidak mungkin diberikan ke kodrat lain.
kecuali kepada kodratnya sendiri. Ini yang dikatakan syafaat. Jadi hak dan wewenang penuh dalam tajalli wujudnya yang disebut dengan Muhammad ini adalah hablum minan nasnya, sebuah wujud yang bernama Allah. Jadi kalau dia bertajalli dengan sifat kemudahan dan sifat keumatannya, ini hablum minan nasnya. Jadi bukan dia harus mencari manusia lain lagi, tetapi dia berdiri di dalam keumatannya sendiri. Sifat keumatannya sendiri. Inilah yang dinamakan Sayyidina Muhammad. Luas sekali perjalanan Allah dan hanya bisa dilakukan dan diketahui oleh orang-orang yang diridhoi dan dipercaya oleh Allah dalam makom kerahasiaannya. Insya Allah, jadi dengan adanya kita mengetahui bagaimana alkisahnya Muhammad mendapatkan syafaat, sekarang kita sudah bisa terjawab bahwanya tajalli keumatan Allah pada dirinya adalah terjadi wujudnya sendiri yang disebut Sayyidina Muhammad. Inilah. Jadi kalau Allah ini bertajalli kepada sifat keumatannya, bukan artinya Allah telah menciptakan sesuatu melainkan dirinya, tetapi dia menciptakan sesuatu pada dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan dengan syafaat. Insya Allah, mudah-mudahan barang siapa yang mengimani tauhid, maka dia akan mendapat manfaat. Barang siapa yang tidak mengimani tauhid, sesungguhnya adalah orang-orang yang merugi. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berkah, dan berselawatlah kepada Muhammad sebagai jalan hablum minan nas untuk menuju hablum minallah. Insya Allah mabrur wa minal amin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.